Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait peningkatan properti hidrofobik pada semen fiberboard berbasis serat alam dengan metode deep coating. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Wulandari Kusma Dewi, NIM 60 dengan partner saya. Rizky Septian Pramasta dengan NIM 20. Saat ini di Indonesia, perkembangan bisnis properti meningkat searah dengan perkembangan ekonomi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Asosiasi RRI, pertumbuhan bisnis properti di Indonesia meningkat sebesar 30% pada tahun 2019. Nah, dengan perkembangan teknologi, masyarakat saat ini menginginkan bisnis properti yang modern. Sehingga bahan utama yang mendukung desain interior yang modern dari properti bangunan adalah papan semen. Di mana papan semen harus memiliki karakteristik yang aman, ramah lingkungan, dan juga dapat didaur ulang atau renewable. Sehingga kami membuat inovasi yaitu peningkatan properti hidrofobik pada semen fiberboard berbasis serat alam dengan metode deep coating. Untuk bahan yang kami gunakan adalah tandan kosong kelapa sawit, di mana tandan kosong kelapa sawit ini memiliki persentase terbesar dalam limbah kelapa sawit. Kemudian 23% merupakan limbah tandan kelapa sawit. Untuk komposisi tandan kelapa sawit, yaitu terdiri dari selulosa, lignin, holoselulosa, glukosa, dan juga silika. Dengan dua unsur yang digunakan adalah selulosa dan holoselulosa berpotensi digunakan sebagai filler pada papan semen. Nah, untuk metodologi penelitiannya, yaitu yang pertama yang harus disiapkan adalah tandan kosong kelapa sawit, di mana limbah takosa ini nantinya diuraikan menjadi ukuran 1 cm, kemudian direndam dengan air, lalu ditimbang. Kemudian dilakukan pembuatan semen fiberboard dengan cara padatan yang berisi semen Portland, fly ash, dan juga limestone ditambahkan dengan takosa sebanyak 6%, 8%, dan 10% berat padatan. Kemudian padatan yang sudah ditambahkan dengan serat takosa, maka ditambahkan dengan air dengan rasio 3:1, kemudian dicetak. Lalu langkah selanjutnya yaitu penyiapan material coating, di mana materi coating ini dari styrofoam bekas yang dihancurkan hingga menjadi butiran, kemudian butiran dilarutkan dengan aseton. Untuk aplikasi material coating sendiri pada semen fiberboard yaitu dari semen fiberboard kemudian dilapisi dengan larutan polistiren dengan metode deep coating setiap 1 menit, 5 menit, dan juga 30 menit. Kemudian didinginkan selama 1,24 jam. Selanjutnya adalah uji spesimen semen fiberboard, di mana dalam pengujian ini kita mengambil dari standar semen fiberboard yang ada, yaitu dari SNI 7705. Nah, dari uji tersebut ada 3, yaitu uji kuat tekan, uji kuat lentur, dan juga uji densitas dari papan semennya sendiri. Lalu untuk uji karakterisasi dari coated semen fiberboard, yaitu untuk menguji tingkat hidrofobisitas, dilakukan analisis sudut kontak air, di mana target yang kami ambil adalah ketika nanti diuji, sudut kontak airnya itu di atas 90 derajat, yang artinya itu adalah tingkat hidrofobik suatu permukaan material. Berikut merupakan salah satu contoh di mana nantinya ketika semen fiberboard ini telah diproduksi. Berikut merupakan salah satu contohnya yang akan diaplikasikan di interior maupun eksterior. Nah, ini sesuai yang tadi sudah dijelaskan di awal, bahwasanya sesuai kebutuhan sekarang mencari produk yang modern. Berikut merupakan rancangan anggaran biaya yang telah kami tetapkan untuk melakukan penelitian ini, di mana dari yang pertama yaitu perlengkapan yang dibutuhkan, kami asumsikan kami membeli alat yang baru semua, kita menganggarkan biaya sebesar 1.500.000. Lalu untuk bahan habis pakai, di mana kita mencari semua bahannya, kita anggarkan sebesar 8.300.000, untuk perjalanannya kita 300.000, dan lain-lain, yaitu terkait pengujian, kami menganggarkan biaya sebesar 1.900.000, sehingga ketika kami jumlah, kita membutuhkan dana sebesar 12 juta. Nah, menurut kami, di mana biaya 12 juta ini sangat worth ketika nantinya di mana penelitian kami ini telah menemukan goals kami, di mana kita bisa menghasilkan sebuah produk, inovasi produk yang baru yang nantinya tentunya sangat dibutuhkan, terutama di tengah masyarakat modern. Karena sejauh ini masih belum ada, terutama di Indonesia, di mana produk yang menjual papan semen board yang sudah waterproof. Tentunya mungkin orang-orang sekarang akan berpikir 2 kali, karena mereka akan membeli fiberboardnya dulu, lalu membeli cat untuk waterproofnya dulu, sehingga itu sangat membuang-buang uang.
Jadinya kalau kita bisa menghasilkan suatu inovasi yang baru, tentu ini akan lebih menghemat biaya produk konsumsi dari konsumen dan tentunya akan menjadi pilihan utama. Nah, tentunya dari ide yang kami ambil dari pemanfaatan bahan-bahan yang memiliki nilai jual yang sangat rendah, itu dari limbah kelapa sawit, limbah polistiren, kita bisa menghasilkan sebuah produk yang tentunya nanti bisa meningkatkan nilai jual dari bahan-bahan limbah tersebut. Sehingga ketika nantinya dari penelitian ini berhasil dan dapat diimplementasikan di dunia nyata, tentunya ini akan menjadi terobosan yang baru tentunya buat perusahaan-perusahaan besar untuk menginovasikan produk ini dan tentunya akan menghadirkan income yang sangat tinggi pula. Seperti itu. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.